SSG Darut Tauhid membuka pendaftaran program Santri Siap Guna Angkatan ke-32 program pesantren Sabtu Ahad. Pendaftaran sampai tanggal 28 Juli 2016. Bagi jamaah yang ingin berdonasi atau berwakaf untuk pembangunan dan kelengkapan fasilitas masjid atau yang ingin menunaikan zakat, infak dan sedekah, silakan menghubungi stan wakaf dan stan DPU Darut Tauhid di lantai bawah depan pintu masuk masjid dan di depan SMM Darut Tauhid. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih jelas dapat menghubungi DKM Darut Tauhid di lantai bawah masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimu alaikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hurriyata wahdah wa ja'ala syahra ramadana syahral ibadah wa anzala fihi al-Qur'ana lil hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Darut Tauhid yang berbahagia, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang istiqomah. Dan amalan istiqomah inilah yang membuat kelak kita tergolong orang-orang yang saat meninggalkan dunia fana ini husnul khotimah. Karena itu seperti biasa kita awali dengan bersama-sama membaca kalimat thayyibah. Saya dulu, baru diikuti oleh hadirin semuanya. Dan terus memohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan harapan keinginan kita kelak meninggalkan dunia yang fana ini. Kalimat-kalimat thayyibah inilah yang menjadi kalimat terakhir kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi
ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. ببركة يوم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامات الفاتحة بمعجزة الفاتحة وببركات الفاتحة نسألك الإجابة نسألك البركة نسألك السلامة نسألك العافية نسألك الهداية نسألك المعرفة نسألك المحبة. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan siapapun yang hadir di majelis ini disehatkan lahir batinnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dilapangkan rizkinya, dibahagiakan rumah tangganya, disolehkan anak-anaknya, ditinggikan derajatnya, diterima amalan-amalan ibadah Ramadannya, dan mudah-mudahan yang belum punya jodoh Allah karuniakan jodoh yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa kalau bersama saya kita punya dua peraturan. Angkat tangan kanannya dulu biar nggak ngantuk. Tempelkan pundak teman sebelah kanan, ikutin. Hai teman-teman, kalau dengar ceramah jangan ngantuk. Bangun, 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 bangun. Satu, jangan ngantuk. Dua, angkat tangan kirinya, tempelkan pundak temannya. Hai teman-teman, kalau dengar ceramah handphonenya matikan ya. Silent semuanya, tidak sibuk dengan handphone. Kita yang menguasai handphone, bukan kita dikuasai oleh handphone. Hadirin sekalian, bagaimana setelah nanti Ramadan ini selesai kita jaga kesucian Ramadan? Satu, jangan buruk sangka. Apa? Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhi olehmu buruk sangka. Kita kan sering, saudara beli tas 500.000, tiba-tiba teman beli tasnya 5 juta. Kita suka ngomong, teman kita nih berlebihan, beli tas aja 5 juta, yang 500 aja udah bagus. Memang dia ini terlalu berlebihan. Padahal dia tidak pinjam uang kita, tidak ngutang ke kita, dan ternyata dia sudah ngirit 45 juta. Padahal dia sanggup sebenarnya beli tas yang 50 juta. Ditambah setelah beli tas sedekahnya dia 10 juta. Berarti mendingan yang mana nih? Mending beli tas yang 5 juta apa 500? Halo? Artinya bukan mendingan mana, kita suka salah menilai dia berlebihan, padahal dia sudah ngirit, sanggup sebenarnya dia uangnya tuh beli 50 juta. Ibu belanja bulanan 1 juta, tiba-tiba tetangga belanjanya 10 juta. Ibu langsung ngomong, boros amat tetangga kita nih ya, belanja bulanan aja 10 juta, saya 1 juta aja udah banyak begini. Padahal tetangga itu tidak pakai uang ibu, tidak pinjam ke ibu, dan ternyata dia zakatnya tepat waktu, dan ternyata sedekahnya setiap bulan malah 20 juta. Salah lagi, yang 1 juta nih malah jarang zakat. Itu pun kalau dihitung Ramadan dan main kira-kira saja, sudahlah 5 juta aja kayaknya udah kebanyakan. Kita sering begitu.
Itikaf, sholat nih, kenceleng lewat. Ada orang yang sedekahnya 1000 pakai koin lontang. Kata kita, ya Allah, udah 1000, sombong lagi. Bunyinya menik keras begitu. Nih lihat saya 50.000, nggak bunyi. Sampai saya tutup-tutupin, dia mau dilihatin, bunyinya keras lagi. Padahal ternyata yang 1000 ini uang yang terakhir dia miliki, dan itu harusnya buat pulang untuk ongkos angkot. Karena dengar ustadznya tentang keutamaan sedekah, dia memilih jalan kaki. Sambil nangis dia sedekahkan 1000. Saya nggak apa-apa ya Allah, jalan kaki. Yang 50.000 nih sambil sombong, padahal di dompetnya ada 2,5 juta. Berarti gedean mana sedekahnya? Gedean yang mana? Halo? Gedean yang 50, gedean. Saudara susah ngitung. Gedean yang 50 cuman keikhlasan, bobot ibadah, kualitas, malah boleh jadi yang 1000 inilah yang dicintai oleh Allah. Karena yang 50.000 sambil buruk sangka ke temannya, sambil cuma berapa persen dari 2,5 juta yang dia miliki. Salah lagi kita tuh. Itikaf sebelah kita ngaji sudah belum lancar, dikerasin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilatil ardu. Kata sebelah kita, ya Allah, ampuni dia ya Allah. Sudah ria, belum lancar, gagap lagi ya Allah. Saya yang hatam dan hafal 35 juz juga salah lagi dia ngomong. Padahal juz cuma 30. Enggak mengeraskan bacaan, enggak pamer. Tuh, padahal ternyata yang tadi sebelah anak muda dikerasin tuh 30 tahun hidupnya tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran, dalam gelimang dosa, maksiat, durhaka. Saat Ramadan dia dapat pencerahan, ketemu seorang ustadz diajarin, dia nangis bisa pengen baca Quran, dan ustadznya bilang kerasin aja nggak apa-apa sambil latihan. Saat dia baca sambil tergagap dan salah tadi, penduduk langit berhimpun menangis pemuda yang taubat ini. Kita yang lancar, padahal tidak dilihat sedikit pun oleh penduduk langit karena lancarnya dengan kesombongan. Salah lagi karena gara buruk sangka. Wis mulai sekarang jangan buruk sangka. Siap semuanya? Janji? Yuk angkat tangan kanannya, tempelkan pundak temannya. Hai teman-teman, saya berjanji mulai hari ini tidak akan buruk sangka. Anda saksinya. Sah salaman ya. Kenapa Ustadz Komar mah kalau ceramah suka pakai janji? Kan begini, Ji, niatnya saja kan pahala, iya tidak? Bahkan kemudian sudah berniat tuh dicatat. Saudara nih mau itikaf sambil tidur terus niat, ya Allah saya niat baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pas yang kedua karena saudara kerja bakti, beresin masjid dan sebagainya, kecapean. Pas kedua tuh Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allah. Lihat, 2 kali juga Al-Ikhlasnya belum. Tapi karena Anda berniat saat tidur mau membaca mudawam Al-Ikhlas, sepanjang saudara tidur dicatat membaca surat Al-Ikhlas. Tuh niat. Haji aja niat mas. Tapi 20 tahun Ustadz ngantrinya, gimana kalau 5 tahun meninggal? Enggak apa-apa, enggak keumuran, dirimu sudah dicatat berhaji. Siapa yang niat ngafalin Quran Ramadan nih? Tuh kalau ngacung gak lihat temennya, nih yang lain ngacung gak nih? Saudara niat gak ngafalin Quran? Ayo, mana? Yang lain ngacung yang lain ngacung. Niat saja. Nih namanya siapa mas? Wawan. Wawan terus
Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah, kata Wawan, ya Allah 5 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Lahab sama An-Nasr. Aduh, alhamdulillah udah 5 surat menghafalnya Allah. Besok Wan meninggal, Wan. Wawan nih, misal ini Wan, tenang, gak usah tegang, misal. Ayo tolong jawab oleh hadirin, saat Wawan meninggal sudah tercatat belum sebagai penghafal Quran? Jawab, sudah tercatat belum? Subhanallah, padahal baru 5 surat Tuhan. Kenapa? Gara-gara niat, janji ingin menghafal Quran, gitu maksudnya. Siap semuanya? Jadi yang pertama, janji tidak buruk sangka. Kan ada petani punya kapak bagus, tetangganya bilang, woi mas, kapaknya bagus amat, saya baru lihat nih. Iyalah, kapak limited edition, hanya 2 yang punya, satu Wero Sableng, satu lagi saya, kata. Beli di mana? Nggak ada lagi yang jualan, cuma aduh pengen, bagus sekali kapak. Begitu 2 hari kemudian Pak Tani ini kehilangan kampak yang bagus tadi, yang limited edition tuh hilang. Dia buruk sangka, pasti tetangga saya yang ngambil, pasti nggak ada lagi. Kemarin dia pengen, kemarin dia juga nanya belinya di mana, saya bilang sudah nggak ada, kampak saya hilang, pasti dia yang ngambil. Besoknya tetangganya yang dituduh ini ngirim jagung rebus. Karena sudah buruk sangka, pikirannya buruk, ucapannya buruk, perilakunya buruk. Jadi begitu tetangganya ngirim jagung rebus, bukannya makasih, malah sini pura-pura ngirim jagung supaya nggak ketahuan nyuri kampakan. Tetangganya bingung, kenapa asem begitu dikasih jagung. Sudahlah, besoknya 2 hari tetangganya ngirim kacang rebus. Patah itu langsung tumben ngirim terus supaya nggak ketahuan kan nyuri kampak. Padahal saya juga tahu sampean yang nyuri. Hari Jumat sudah seminggu kejadian, petani ini beres-beres lumbung padi. Dia langsung istighfar. Kenapa? Karena kampaknya dia ada di bawah karung padi. Astagfirullahaladzim, kampak saya simpen di sini. Ya Allah, sudah terlambat. Yang tadi tetangganya nggak ngirim-ngirim lagi. Karena dicemberutin terus, ngirim jagung dicemberutin, ngirim kacang dicemberutin. Gara-gara apa? Gara-gara buruk sangka. Wis, kalau kepada manusia saja buruk sangka itu disejajar dengan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Seperti seseorang yang memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Apalagi buruk sangka kepada Allah. Nauzubillah. Besar-besarnya dosa buruk sangka ke Gusti Allah. Kalau kepada makhluk saja jangan pernah buruk sangka, cari 1001 alasan untuk berbaik sangka, apalagi kepada Allah. Pulang dari sini sendal hilang, ya Allah, sendal hilang. Ayo, buruk sangka bisa, baik sangka bisa, terserah. Kalau saya memilih baik sangka, karena kadang kita tidak tahu apa maksud Allah menghilangkan sendal kita. Siapa tahu pas kita sendal hilang, kita cari-cari, ternyata ada seorang bapak yang nanya, cari apa dek? Sendal pak. Kenapa? Hilang. Di mana? Ya nggak tahu. Kalau tahu sih bukan hilang pak. Tapi nggak apa-apa lah pak. Mungkin saya banyak dosanya, mungkin kurang sedekahnya. Terus kita ngomong, yang membuat bapak itu takjub. Dek, saya baru dengar orang kehilangan sendal malah kemudian memuji Allah, istighfar, mengambil hikmah. Luar biasa. Ade sudah nikah belum? Belum. Kalau nikah bapak, ya Allah, bapak tuh pengen punya menantu seperti Ade. Anak bapak satu-satunya perempuan, bapak punya pabrik dan nanti akan diwariskan. Mau tidak menikah sama anak bapak? Oh, hilang sendal, punya pabrik. Halo, hai. Iya nggak apa-apa. Subhanallah tuh,
Jadi ayo teman-teman, baik sangka aja, baik sangka. Sebab tidak pernah satu kejadian pun Allah mentakdirkan dengan istilah kebetulan, pasti sudah diukur oleh Allah. Dua, maaf 5 menit lagi setelah ini Agim, kira kita sama-sama akan mendengarkan beliau untuk ceramah. Bagaimana untuk menjaga hati ini? Yang kedua, pandai-pandailah berterima kasih. Pandai-pandailah berterima kasih pada orang yang telah menjadi jalan kebaikan, pada guru-guru kita, pada kedua orang tua kita. Ayo hadirin yang masih punya orang tua, senangkan orang tua kita, telepon bila perlu sebelum mudik, mau apa mak, pengen apa mak, dan cium tangan yang terbaik, tanda terima kasih, karena Idul Fitri tahun depan belum tentu masih bisa mencium tangan emak kita. Bila perlu dari sini bawa yang banyak, pulang dari sana nggak usah bawa apa-apa. Apa kita bilang? Ini tanda terima kasih kami mak, dan saya pulang nggak usah dibekelin apa-apa kecuali doa restu emak, hampura emak sudah segala-galanya buat hidup saya. Gitu. Jangan ada yang menantu tuh begitu mudik bawa 1 kaleng biskuit, pulang dari mertuanya bawa beras, bawa rengginang, bawa kelapa, bawa ayam, bawa ulen, seroja. Ini pasti grup Tasik nih. Maaf Tasik ya. Ya Allah, habis. Tapi emaknya pengen bekelin terus Ustaz. Ya emak pengen bekelin, kitanya harus tahu diri. Dan emak pengen aja, kitanya dong emak nggak usah, buat emak aja sengaja, cukup doa emak aja gitu. Ayo jangan juga melukai orang-orang desa dengan penampilan kita saat mudik. Kita harus berterima kasih. Temuin, reunian boleh, tapi temuin guru-guru yang telah menjadi jalan ilmu, bukan pamer. Sebab kalau tidak lurus niatnya, banyak yang reunian itu malah pamer kesuksesan, dan itu akhirnya jadi dosa buat kita. Terima kasih, pandai berterima kasih, dan itulah orang syukur. Kalau kita ketemu orang tua kita, ketemu paman, bibi kita, pada siapapun kita harus pandai berterima kasih, karena boleh jadi kita sukses berkat doa dan kebaikan. Suami salaman sama istri lebaran, ucapkan makasih mah, rezeki barangkali kita banyak ini doa dari istri. Boleh jadi seperti itu. Kepada anak kita makasih pak, katanya kan gini, kalau kita masih punya anak-anak kecil pak, rezeki itu gampang. Ternyata rezeki anak eta teh dititipkan ke kita, makanya begitu mudahnya rezeki. Tapi lihat, anak sudah mulai pada kerja, sudah mulai cari rezeki, banyak orang tua yang mulai disempitkan, disedikitkan rezekinya. Berarti bapak harus makasih. Makasih ya dek, makasih ya nak, bapak numpang rezeki ke kalian. Macekannya bapak banyak rezeki, boleh jadi ini rezekinya anak-anak. Makasih. Jangan sebaliknya kita nuntut, kita kemudian malah bapak capek kerja buat kalian, padahal kata anaknya enggak bapak yang enak makan rezeki saya. Untung anaknya enggak dengar ceramah saya. Kalau dengar bisa dibalik, enggak, bapak harus makasih sama saya pak, kalau enggak ada saya enggak ada rezekinya bapak. Ya itu saja hadirin. 2 dulu. 1, jangan buruk sangka. Yang kedua, pandai-pandailah berterima kasih kepada siapapun yang telah menjadi jalan, dan itulah tanda syukur kita. Kata Allah dalam hadis qudsi, tidak akan diterima syukur seseorang yang tidak berterima kasih pada manusia yang telah jadi jalan kebaikan. Mudah-mudahan selesai Ramadan kita tergolong orang-orang yang menemui siapapun, guru-guru, orang tua, sanak famili, untuk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, termasuk kepada pembantu kita, termasuk kepada handai tolan kita. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Ini terakhir saya juga tidak salah mengucapkan, karena nanti selesai Ramadan baru kemudian insya Allah akan berjumpa pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Syahid, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik binuri ma'rifatik kama nawatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan kami menjadi ahlul yakin padamu, menjadi ahlul istiqomah di jalanmu, ahlul husnul khatimah. Golongkan kami semua menjadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Terima kasih Ustaz Komar. Tahun berapa dulu masuk pesantren di sini? 98. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Hadirin, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Semuanya itu muaranya satu, yakin kepada Allah. Syahadat itu tentang kesaksian kita bersaksi tiada ilah selain Allah. Salat juga untuk Allah. Saum demikian pula, zakat, haji, rukun iman pun begitu. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, hari penentuan yang ditetapkan Allah, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi semuanya itu pasti kuncinya adalah zikrullah. Coba doa ini, Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jadi yang pertama minta ditolong supaya jadi ahli zikir. Dari ahli zikir baru bisa jadi ahli syukur. Dari ahli syukur baru bisa ibadahnya jadi bagus. Rasulullah tuh sambil bengkak kakinya tahajud itu karena syukur. Jadi sekarang kita menguatkan ibadah di malam-malam 10 hari terakhir, tapi tingkat keyakinan kita ke Allah lemah, itu ibadah boleh jadi kurang khusyuk. Syukur itu susah bagi orang yang kurang zikir. Makanya ilmu mengenal Allah, ilmu yakin ke Allah itu fondasi dari apapun. Mau sabar itu tidak ada sabar kecuali bagi orang yakin ke Allah. Tidak yakin ke Allah, tidak terima itu takdir. Mau syukur susah kalau tidak yakin Allah pembagi karunia. Ikhlas, tidak ada ikhlas bagi orang yang tidak yakin ke Allah. Karena orang ikhlas itu waqafa billahi syahida,
cukup Allah yang jadi saksi. Orang yang tidak ikhlas sangat sibuk mencari saksi yang lain selain Allah. Tawadu itu hanya bagi ahli zikir yang tahu bahwa semua kelebihan itu adalah milik Allah. Kalau tidak zikir, takabur. Bebas dari penyakit dengki hanya bisa milik ahli zikir. Orang yang yakin Allah yang membagikan karunia, apa urusan kita dengan mendengki? Termasuk ayat Al-Hujurat ayat 12 tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hei orang yang beriman, hei orang yang yakin ke Allah, jauhi prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek, pengen tahu aib, kekurangan, kesalahan orang, dan jangan suka bergunjing. Kalau orang sudah yakin ke Allah, gak usah capek-capek suudzon. Allah nyuruh husnudzon, husnudzon saja. Bagaimana kalau kita husnudzon ditipu? Gak akan disia-siakan Allah. Allah tahu setiap yang mau nipu kita. Allah tahu setiap pembohong. Allah tahu siapapun yang akan mengingkari janji. Kita tidak usah capek-capek ingin tahu. Kita patuh sajalah husnudzon. Nanti dibuka oleh Allah. Apa yang Allah kehendaki kita tahu, akan ada jalan kita tahu. Lah kita husnudzonnya juga disuruh Allah. Kenapa kita harus ngorek-ngorek aib orang capek-capek? Nanti Allah buka. Siapa yang memang kita harus tahu keburukannya, kita akan tahu. Tapi bukan kita yang nyari-nyari. Enak hadirin. Paling enak hidup kalau yakin ke Allah. Nah, saya kembali mengulang ceramah pagi. Saya sedang suka-sukanya ceramah itu. Jangan protes ya, karena protes tidak ngefek. Ini nih tentang qada dan qadar. Jadi keyakinan kita kepada Allah yang menentukan takdir ini sangat menentukan kita diridhoi Allah atau dimurkai Allah. Saya buka hadisnya ya, maaf. Jadi dalam menyikapi takdir itu ada 4 tingkatan. 1, orang yang marah kepada takdir. Dia tidak suka, dia ingin lancar, Allah takdirkan susah, dia tidak terima. Dia ingin jodoh, Allah tahan jodohnya, dia tidak terima. Dia ingin sehat, oleh Allah dibikin sakit, dia tidak terima. Dia ingin banyak uang, oleh Allah disempitkan rezekinya, tidak terima. Sudah nikah belum punya anak, tidak terima. Hidung kurang mancung, tidak terima. Telinga kurang lebar, badan kurang jangkung, tidak diterima. Makin tidak nerima takdir, faman radiya falahu ridha wa man saqita falahu suqtu. Barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah ridho kepadanya. Barang siapa yang marah kepada takdir, Allah akan murka kepadanya. Jadi ciri-ciri orang yang tidak disukai Allah itu sederhana, tidak pernah tenang hidupnya. Karena yang paling mahal di dunia ini adalah sakinah, dan itu hanya milik Allah. Huwallazi anzala sakinah, dialah Allah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Jadi kalau Allah tidak ngasih sakinah, sudah tidak bisa apa-apa.
Walaupun harta melimpah, rumah megah, mobil mewah, penampilan indah, pasti sengsara. Kenapa dia dibuat begitu oleh Allah? Karena dia orang yang tidak ridho kepada takdir, itu orang yang tidak ridho kepada Allah. Dia benci kepada Allah. Ingat baik-baik perkataan ini, hadirin. Dia tidak suka Allah ngatur dirinya. Dia hanya suka apa yang dia sukai saja. Makanya orang-orang yang tidak ridho kepada Allah itu stres, capek, sengsara, tertekan, akhlaknya pun tidak akan pernah bagus, dan kehormatannya pun akan runtuh. Hakul yakin, kalau mati dalam keadaan membenci Allah, berarti dia mati dalam keadaan dibenci Allah. Nauzubillahi min dzalik. Itu mah pilihannya su'ul khotimah tuh. Makanya hati-hati hadirin ya. Dan tidak ridho kepada Allah, tidak ngerubah apa-apa selain merubah dirinya jadi orang yang dimurkai Allah. Kejadian yang Allah tetapkan tetap saja terjadi. Persis seperti genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima, saya tidak terima. Ini kan bodoh sekali. Sedangkan tanda terimanya sudah jelas, benyut, merah, dan semua orang menyaksikannya. Dan dia tidak terima juga tidak bisa, karena sudah jelas tanda terimanya. Jadi kebodohan yang nyata orang yang tidak ridho tuh. Kenapa orang tidak ridho? Karena dia punya Tuhan yang lain selain Allah. Dia menuhankan nafsunya, atau dia tuhankan sesuatu yang sangat disukainya, yang ketika Allah ambil dia tidak suka. Orang yang punya ilah yang lain musyrikin namanya. Cenderung hidupnya jadi munafikin dan fasikin. Tahu banyak ilmu agama, enggak bisa mengamalkan. Karena dia tidak ridho ke Allah. Tuhannya bukan Allah. Dia sholat, dia saum, tapi di hatinya tidak ada Allah. Itu hanya acting saja. Dan Allah tidak bisa dibohongi. Hati-hati hadirin. Ini serius. Wajib hukumnya ridho kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Tingkatan kedua adalah yang sabar. Kalau yang marah, dia tidak suka kepada takdir. Kalau sabar begini, dia tidak mau itu musibah itu. Sakit, sehat, saya milih sehat. Ketika sakit, dia nggak suka sakit, tapi dia menahan diri dari perkataan, dari sikap, dari perilaku, dari tulisan, komplain. Jadi ketika ditimpa, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau boleh mirih, jangan sakit, saya jangan ditipu. Pokoknya dia tidak suka dengan apa yang terjadi, berat nerima apa yang terjadi, tapi tidak komplain. Dia menahan. Inti sabar kan menahan dan mencegah dari perbuatan perilaku yang tidak disukai Allah. Itu sabar. Itu besar pahalanya. Lebih tinggi dari itu adalah ridho. Nah, bedanya apa dengan orang sabar? Orang ridho mah sama aja. Sehat, sakit, dua-duanya perbuatan Allah, dua-duanya baik. Jadi kalau sabar masih lebih suka dengan yang dia berat dengan musibah itu. Tapi kalau ridho sudah tidak berat. Sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Punya uang, alhamdulillah. Punya uang, alhamdulillah. Punya uang, saudara tegang takut disebut punya hutang.
tenang saja, Allah sudah mengerti kok apa yang kita takuti, kita cemaskan. Ini tidak semudah ceramah hadirin, karena ini pasti ada mujahadahnya. Untuk mencapai makom ridho ini biasanya harus latihannya lebih keras lagi, harus lebih pahit lagi. Allah nanti yang menurunkan ridho. Maaf, alhamdulillah. Beginilah rezeki ya. Saya meridho, dikasih air hangat, naik sendiri ya, tidak perlu nimba, tidak perlu ngangetin. Masya Allah, nikmat mana lagi yang akan didustakan. Nah saudara jangan iri, oh enak ceramah baru 10 menit datang air, kami dari tadi lok-lokan. Itu tidak menyelesaikan apapun. Harusnya alhamdulillah ya Allah, rezeki mangga sok we sok. Nah, nada itu sama ya, nada itu berefek. Sunnahnya tangan kanan duduk, dilihat dulu, ucapkan basmalah 3 tegukan. Jadi minumnya jadi amal soleh. Kalau minum pakai tangan kiri kurang baik, mau golokok begitu hekterap, kurang adab ya. Dan kalau selesai alhamdulillah, alhamdulillah ya. Punten Kang, makasih ya, mohon. Alhamdulillah. Jadi yang ketiga apa? Ridho. Faman rodiya falahu ridho. Jadi kalau kita ingin diridhoi Allah, terima aja, terima. Pokoknya diapain aja oleh Allah, terima. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala itu Al-Bar, maha baik. Semua yang Allah takdirkan, Allah ciptakan, Allah lakukan sempurna baiknya. Dari sisi manapun kita nggak ngerti saja kebaikan Allah, ngertinya nafsu, itu yang bikin kecewa. Jalanin saja lah, ini aja kita nggak pesan jadi orang diciptakan komplit, benar? Gini hadirin caranya mengingat kebaikan Allah ya. Sekarang masalah yang kita jalani, persoalan hidup, dibanding dengan kompleksitas masalah tubuh kita, rumit mana? Tuh kan nggak jawab hadirin. Ini Ramadan, tidak boleh membuat orang lain jengkel. Selain jangan marah, juga jangan bikin orang marah. Saya mohon maaf itu kepada akhwat panitia, gordengnya kelihatannya belum sempurna ya. Panitia semoga bisa berlaku ya, melakukan menyempurnakan ya, walaupun sedikit, tapi kalau menceng terus 1 jam, alhamdulillah panitia harus mikul tanggung jawab. Teruskan. Sing ridho hadirin, walaupun kita tidak suka berarti paling tidak sabar. Apakah bisa langsung? Enggak, bertahap. Ya saya menjalani ujian hidup ini dari zaman heboh itu tidak langsung nerima. Waduh, dulu mah sakit perih, tapi lama-lama mengerti sampai akhirnya nerima. Nah ada lagi tingkatan yang lebih tinggi, yaitu syukur. Wah ini sudah top ini.